Saudara, ada seorang ibu sangat gemar dengan bunga matahari. Oleh karena itu, ia menanam tanaman bunga matahari ini di halaman rumahnya. Suatu hari, ia mendapatkan tanamannya hampir layu. Untuk itu, ia berusaha menyiraminya lebih sering, bahkan memberikan pupuk tambahan. Akan tetapi, nampaknya semua usahanya itu sia-sia. Karena khawatir dengan kondisi tanamannya, maka si ibu mengkonsultasikan kepada seorang ahli tanaman. Dan ketika ahli tanaman itu datang ke rumahnya untuk memeriksa kondisi tanaman si ibu, ia menemukan bahwa penyebab bunga matahari itu hampir mati tidak lain karena si ibu telah mengikat bunga itu dengan sangat kuat pada sebuah patok kayu. Sehingga ikatan tadi telah mencekik batang pohon, membuat suplai makanan dari akar pun terhambat. Mendengar penjelasan ahli dari tanaman tersebut, si ibu pun tersadar bahwa tanpa sengaja, hampir saja ia membunuh tanaman kesayangannya. Padahal ia mengikat batang pohon itu dengan maksud baik, yaitu agar bunga mataharinya dapat tetap berdiri tegak sekalipun kembangnya besar dan berat. Saudara, dalam hidup ini kita pun seringkali terkondisi seperti ibu tadi. Tanpa sadar telah membuat ikatan-ikatan tertentu di dalam diri kita, hingga membuat iman dalam diri kita pun hampir mati, karena terhambat rasa takut, rasa khawatir, dan lain sebagainya. Contohnya, karena takut hidup susah di zaman yang susah seperti saat ini, kita terdorong mengandalkan diri pada materi. Ketenangan diri dan kebahagiaan menjadi tergantung ada atau tidaknya materi. Maka pada waktu itu biasanya kita menemukan diri kita menjadi orang yang sangat fokus pada diri sendiri. Susah untuk berbagi, susah untuk bersyukur, bawaannya mengeluh sepanjang waktu. Untuk hal-hal seperti inilah maka Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 firman Tuhan mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berkas dalam lumbung. Namun diberikan makanan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Untuk itu saudara, mari kita tidak mengikat diri dengan apapun juga dalam kehidupan ini. Kita harus membiarkan diri kita bebas dari beban-beban yang muncul karena kekhawatiran dan ketakutan. Firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita hal semua itu akan terjadi jika kita mengutamakan mencari kehendak Tuhan di dalam segala situasi dengan ada atau tidaknya juga materi.
hingga iman di dalam diri kita pun dapat bertumbuh dengan baik, yang mendatangkan kekuatan dalam kehidupan kita untuk memiliki hidup yang berkesaksian. Karena itu, mari kita berdiri tegak sebagai orang-orang kepunyaan Allah, menatap kepada Tuhan dalam rasa percaya, dan membiarkan kehidupan kita berbuah kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.